Halo, ketemu lagi dengan Dokter Titis di acara Ngopi Ngobrol Virtual bareng Dokter Titis. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, selebgram, konten kreator dari Boyolali Semarang. Enaknya gimana tuh Boyolali Semarang? Boyolali. Boyolali, oke. Dengan Kak Inces. Ya, halo. Mungkin bisa di-share IG-nya. Melkes Pomo guys. Oke. Halo buat followersnya dokter semuanya dimanapun kalian berada. Salam kenal. Majoring is Inces Melkes Pomo. Seru banget ya. Yes. Kita tunggu. Yang mau tanya-tanya bisa komen-komen atau mungkin ada beberapa yang sudah tanya. Iya, Ini kita benar. mau mitos dan fakta seputar Jerawat ya dok ya. Itu mungkin cerita sedikit ya. Kak Melki lagi kesibukannya apa nih, Inces? Alhamdulillah sekarang lagi banyak job-job nyanyi, Iya, nyanyi, job-job. oke. Alhamdulillah endorsean juga ada, Endorse juga, dok oke. gitu. Model belum banget sih segera dok ya. Amin. Semoga ngemsi juga ya dok. Apapun sih dok banyak sih, yang penting cuan ya dok ya. Kalau ini biasanya di area sampai mana nih? All Jawa Tengah atau Pernah keluar pulau juga dong. Pulau? Oke, terima ya berarti ya. Terima sama dong, pulau. sebenarnya cocok dan Sebenarnya dan cocok, ember. Terus ini mungkin bisa cerita sedikit awal gimana sih kok bisa sampai terjun ke dunia entertain? Awalnya juga kayak ngonten-ngonten gitu loh dok. Ya, Konten mulai dari tahun berapa berbagai ya? dari tahun berapa ya dok? 2016an kalau nggak salah ya, udah lama. Terus naiknya itu di tahun 2018 ada beberapa video yang viral gitu loh dok, yang banyak disukai, lucu lah apalah gitu. Jadi ngevlog kayak mini vlog enggak sih? Oh iya di YouTube juga tuh, tapi upnya tuh di Instagram. Jadi kayak potongan-potongan yang viral gitu loh dok. Gitu. Akhirnya Munggul lah ya dan bombastis dan manja gitu dong. ada mungkin selebriti yang terinspirasi dari siapa? Siapa ya dong? Nggak terlalu sih Oh, dong, nggak terlalu tapi ya. ya kalau suka banyak, Oh, tapi suka kayak nggak banget. yang Mungkin dari look terinspirasi gitu banget. mungkin aku sering sukanya siapa, Lana Korea mungkin atau Indonesia atau kan Inces nih mungkin Syahrini Masih gitu. bingung sih, oh iya, ini suka juga Mas Ari nih yang suka pasti ya. loket-loketnya gitu. Manci. Gitu dong. Oke, ini mungkin sambil sharing sedikit Yes. tentang masalah mitos dan fakta seputar jerawat. Bener banget. Mungkin Kak Melki pernah punya masalah nggak? Mungkin dari zaman mungkin pas puber dulu atau mungkin pas sekolah. Apakah pernah mengalami jerawat mungkin? Pernah Yang bisa banget. di-sharing sedikit ke Pernah banget ngalamin jerawat kayak hampir semuka gitu ya dok ya. Sampai leher-leher sini. Oke. Itu nggak tahu kenapa ya dok ya, apa nggak cocok sama produk atau karena puber juga kurang paham ya dok. Tapi kayaknya sih sudah lewat masa puber ya dok Iya, ya. oke. Dan sudah mulai kayak menjajal-jajal perskincarean gitu loh Oke. dok. Atau mungkin dulu sudah mulai ber-make up mungkin untuk MC gitu. Jadi Belum terlalu sih dok, tapi kayak udah jadi dulu tuh kayak ngebet banget, pengen punya muka bersih, sing oke, instan dan lain sebagainya gitu loh dok. oke. Jadi tuh kalau pakai produk A nggak cocok, Cocok. kayak merasa belum ada perubahan, nanti ganti-ganti gitu-gitu loh dok. Atau Terus pernah break out mungkin. pernah banget sampai yang radang gede-gede banget dok, bener-bener sak jagung-jagung. Ini tenanan loh dok, aku nggak bilang loh dok, serius bener banget. Akhirnya Terus taubat lah ya. iya, jadi kayak nggak yang ngebet banget skincare-nya. Jadi terus dulu kan apa namanya dok, belum kenal ke klinik-klinik gitu loh dok. Jadi belum treatment apa Iya. gitu, masih taunya kan per skincarean gitu. Dan akhirnya ada endorsean skincare apa klinik-klinik Iya, gitu, mulai perawatan dan ada betternya dan Oke. ya udah alhamdulillah sembuh sampai sekarang sudah bersih pemirsa gitu. Mau tanya-tanya sedikit juga nih, kan Kak Boleh. Melki kan sering make up untuk acara Bener. MC ya, Bener gitu, banget. atau nggak mungkin endorsean. Ada tips nggak biar supaya nggak jerawatan? Mungkin kan yang untuk sering make up nih sedikit. Gitu. Aduh, nih untuk tipsnya itu aku juga masih bingung ya dok ya. Kalau Alhamdulillah yang nanti Kak
Inces pakai deh. Nek aku itu yang Gimana? penting cepet-cepet dibersihin, Ya, terusan apa ya dok, intinya cepet-cepet dibersihin dan bersihan gitu ya orangnya ya. Harus selalu ya, nunggu pulang dulu atau mungkin selesai acara langsung dibersihkan. Selesai acara sampai rumah gitu Sampai langsung sih rumah, biasanya dok bersihkan. ya dipakai itu pembersih muka, untuk brow yang bersih gitu dan yang remover ya. dan yang pasti treatmentnya jangan telat-telat ya dok ya, Oke. sebulan sekali itu Ngaruh ya. ngaruh banget. Kalau boleh tahu apa namanya, kayak yang rutinitas yang tiap hari harus dipakai ini apa? Rutinitas Oh, itu yang skincare. pasti skincare sih Apa tuh dok. produk? Maksudnya nggak merek ya, maksudnya produk apa yang wajib Iya, ada dipakai? facial wash-nya, Oke, ada facial toner, wash. terus Toner. dye cream Oke, gitu. wajib pakai ya. Dye cream itu sudah ada kandungan sunscreen-nya ya. Jadi Iya, sebenarnya oke. masih sedikit sih dok Iya. ya, harus masih ada tambahan sunscreen. Cuman aku kayak skincare pun aku sebenarnya kayak nggak cover gitu loh dok oke, ya. oke. Jadi ya udah. Yang penting yang basic aja basic ya. aja gitu ya. Makasih. Kayak nggak tahu kenapa mager banget gitu dok. Aku tuh tipe yang Sibuk mager ya, ya. sibuk mungkin. Sering lupa sih dong, nanti kalau sudah punya HP, dolan HP harus skincare-an, aduh udah sekali Atau mungkin gitu. besok lagi harus punya asisten. Ya Allah, kan skincare gitu ya, dan Iya, ya manja ya. bobonan. Ya Allah, Karena cus, semakin sibuk kan berarti harus semakin ada yang ngurus cus, ya. embes dong, ya ampun. Aspri ya, Asisten pribadi, embes. Ya. Gimana nih? Ada mungkin apa pertanyaan mungkin Kak Inces yang mau tanya seputar Agnes? Gini dok, jadi kan kemarin aku bikin pertanyaan Ya, di oke, sosial betul, media ya, aku ya dok oke. ya. Ini ada beberapa yang nanya Boleh, gitu loh boleh, dok. boleh. Kita bahas ya dok Boleh, ya. boleh. Sebentar dok, aku cari dulu ya. Iya. Pemirsa, sabar ya pemirsa dimanapun anda berada. Ini dari Tete, jangan lupa tap layar sayang. Tap layar ya, yang banyak ya biar rame. Cus. Dok, jadi Ya. ini ada yang tanya ya dok ya, cara ngilangin bekas jerawat sing ampuh biasa karo tekstur kulit biar semakin bagus lagi. Thank you. Oke, Gitu. kalau untuk bekas jerawat, tergantung nih bekas jerawatnya seperti apa ya. Atau bekas jerawatnya yang hitam-hitam merah-merah, atau yang agak bolong-bolong. Oh gitu. Nah, kalau pori-pori besar atau bolong-bolong memang kalau pakai krim aja nggak bisa, harus berhenti tindakan. Gitu, Kayak ya, Dok. laser, Oh, fractional, dermapen, PRP itu wajib banget. Kalau misalnya diharapkan dengan pakai krim aja nggak bisa. Tapi kalau bekas jerawat yang hitam sama merah-merah itu pakai krim bisa, tapi tentunya kalian harus sabar ya. Iya, bener Karena dong. nggak mungkin pakai krim satu paket dia langsung hilang, gitu kan nggak mungkin juga. Gitu. Oh iya dok, aku tuh sekarang kayak mikir, nek sing instan itu kan juga mungkin nggak bagus kali ya dok, mungkin kandungannya juga kurang Iya, apalagi bagus sekarang kan sih, banyak kan. tuh skincare yang dijual online, kok ternyata ada merkurinya, kok agak ngeri juga Jadi ya. kayak maksudnya yang cepet-cepet itu yang instan itu kayaknya kurang bagus. Jadi aku sekarang itu lebih sabar dok. Iya, Jadi sabar. untuk menghadapi jerawat, terusan Ada cobaan bekas-bekasnya, hidup. gitu kita harus sabar. Jadi pakai skincare yang pelan-pelan tapi pasti Iya, gitu loh dok. benar. Ya yang penting sih apa tetap perawatan rutin, jaga kebersihan wajah itu Betul. penting banget. Betul banget, gitu guys. Selanjutnya dok. Iya, oke. Ini jadi aku mempodcast jadi hostnya dokter. Iya. Gitu pemirsa. Mungkin nanti besok lagi ditawarin podcast Om Deddy. Oh, boleh ya ampun, amin ya ampun. Sebagai Nanti narasumber. diundang ke itu ya. Iya. Ya ampun Om Deddy ya. Terus ya dok ya. Jadi ini kan siapa nih yang nanya? Mungkin bisa di oh ya mungkin maybe ya dok ya. Ini dari Kak Indri ya dok ya. Indri, saya sebenarnya apa ya? Canda sebenarnya. Gimana cara ngilangin jerawat anak usia 16 tahun? Oh, oke. Dok, aku juga punya tetangga nih dok ya. Tetangga, Iya, itu. ya. Tangganya Insos itu tuh jerawatnya masih kecil, tapi ini kayak jerawatnya sudah oke banget gitu loh Oke, dok. umur berapa tuh? SMP, SMA? Maybe ya sekitaran umuran segitu ya dok. Ya mungkin seperti yang dipertanyakan dari Mbak Indri Oke. ini anak 16 tahun. Kalau anak-anak umur segitu kan biasanya memang karena puber ya, jadi mungkin untuk menghilangkan jerawatnya harus lebih ekstra sabar lagi. Nggak Gitu. cuma diandalkan dari krim aja dan perawatan, mungkin juga Oh. menjaga pola makan.
anak-anak umur SMP SMA biasanya kan memang lagi seneng nyoba-nyoba ya, produk-produk dicoba, makanan-makanan juga dicoba. Jadi kayak yang mengandung gula, mengandung lemak kalau bisa sih dikurangin sih. Oh gitu ya, Itu Dok, juga ya. ngaruh ke jerawat, kayak Betul coklat, banget. mie, bakso, telur, kacang. Oh gitu. Oh berarti kayak mitos makan kacang bikin jerawatan itu benar ya, Dok ya? Sebenarnya bukan karena Kacangnya. juga, karena kan mungkin kacangnya juga digoreng juga, terus dia mengandung lemak yang udah lumayan banyak. Dan kalau makan kacang nggak mungkin cuma satu, nggak mungkin satu. Soalnya kan kayak Itu ada orang bungkus pasti. kayak ada orang yang ngira kacang itu orang makan kacang pakai jerawatan gitu ya. Iya, kalau dalam jumlah banyak, iya. Kalau cuma satu aja sih nggak masalah. Aman Nggak ya. mungkin sih kalau satu ya. Bener banget ya, Satu Dok. aja deh cobain. Makanya kalau sambal kacang, aduk deh tuh. Iya benar banget ya, Dok ya. Berarti dari makanan itu pengaruh ya pemirsa Pengaruh ya. banget. Dan untuk sayuran hijau-hijau itu ya, Dok ya, itu tuh bisa itu nggak sih, Dok? Bagus untuk muka nggak sih, jerawat juga gitu? Sebenarnya sih kalau untuk jerawat yang penting adalah berpola hidup sehat ya, olahraga baik, terus juga makan makanan yang bergizi dan memang bernutrisi, nggak cuma sembarang makan. Kadang pasti nanya, dok ini aku makan kok sembarang nggak boleh, terus aku makan apa? Sebenarnya boleh kayak makan ayam boleh, tapi tentunya jangan yang Digoreng. digoreng boleh lah, tapi jangan untuk kayak kulit, Oh. jeroan-jeroan. Gitu. Iya, itu kesukaan semuanya pemirsa kulit kulit. Makannya yang mungkin dagingnya aja Oh, gitu. gitu. Terus kalau misalnya kayak mau makan mie atau bakso itu tetap boleh, tapi mungkin jangan terlalu sering. Oh iya. Kasih jarak lah, jangan mungkin Betul. saking hobinya makan mie setiap hari atau anak Betul. kos mungkin tiap Iya. hari makan ya Nah. nggak disaranin sih ya kalau bisa gitu. Nah, juga kemarin kan itu tombolnya itu juga kayaknya dia mukanya juga lagi radang jerawat gitu loh, Dok. Nah, itu dia kan juga anak kos. Angger mau dikon makan yang sehat itu. Iya. Jadi ya terbatas anak kos, jadi ke mindok-mindok wis bersyukur Baik, gitu. Sebenarnya kalau makan mungkin bisa lebih ngirit juga kalau makan nasi bikin sendiri kali ya, tinggal beli sayur gitu. Yang gampang-gampang aja mungkin sebenarnya bukan ngirit, males Mungkin males masak, kalau kan males metu-metu Ah, kali ya, Dok ya. benar. Pengennya yang cepet aja. Langsung cepet aja Tinggal di gitu. rumah cemplung-cemplung mie, bakso, Bener telur, banget. selesai. Ngomong-ngomong makanan tadi ya, Dok, ya Iya. aku tuh kayaknya juga kayak merasakan gitu loh, Dok, ya kalau makanan sayuran itu yang kayak mentah-mentah gitu-gitu tuh kayak pengaruh juga buat jerawat aku kemarin, dong. Kemarin kan ya mungkin karena sering make up juga, jadi kan masih ada yang timbul satu, dua gitu. Karena aku sering makan sayuran, aku juga suka kadang bikin konten mukbang gitu kan, Dok. Pedes ya. Nggak, menurut aku tuh kayak jerawat aku jarang banget timbul gitu loh, Dok. Malah kalau Hampir makan nggak sehat pernah. malah. Kalau makan makanan sehat kayak sayur-sayuran gitu tuh, menurut aku bikin better banget muka. Tips ya tuh yang udah Yes. terbukti. Aku udah kayak merasakan sendiri gitu loh. Begitu, Dok. Kebiar nggak tuh? Iya, memang kalau untuk makan makanan sehat lebih oke sih ya. kalau Yes. semua gitu. Untuk tubuh juga, jerawat juga gitu kan, jerawat Dok. semua, terus sehat juga, kulit juga. Iya, Nanti kerut bener. juga ya. Banyak minum air putih Banyak gitu minum kan air ya, Dok putih, ya. ngaruh banget. Cus pemirsa, mungkin dari teman-teman TT maupun IG yang mau nanya, ada yang ini yang komen nih, Cus, boleh banget. Ini dari pertanyaan yang dari dokter, di sini masih ada sih, Dok, sebenarnya. Gantian dulu ya. Oh, boleh. Gimana? Cus. Kak, mitos atau fakta sih kalau kita suka nunjuk-nunjuk jerawat punya teman terus ketularan? Oh iya 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 iya, itu mitos atau fakta? Kalau nggak gini loh, Dok, biasanya kan dulu itu tuh kayak mitos atau fakta ini ya, Dok, ya kayak ngelok kayak, iya kamu jerawatmu oke mana gitu loh, gitu-gitu ya kan, Iya, maksudnya kan, iya, ah iya, ya, iya. jadi kayak jerawatmu oke mana sih, apa banget, jerawatnya oke banget, kayak gitu-gitu nanti bikin kita jerawatan sendiri, Kayaknya mitos ya. mitos ya. Sama aja kayak mungkin ibu hamil gitu ngomong gitu tuh, terus anaknya jadi mirip itu. Oh gitu kan. iya iya iya. Ya, kalau bukan nggak ikut menanam kan ya nggak mungkin lah ya ada dalam situ. Oke. Kecuali kalau mungkin
temanmu ini mungkin megang-megang jerawat punya temennya, otomatis kan tangannya ada kuman-kumannya juga nih, terus mungkin nggak sengaja ngelap muka ya mungkin bisa kali ya. Oh nular gitu ya. Nularnya karena memang ada touching ya. Iya ada sentuhan. Kalau cuma sentuhan. dia jerawatan, Kayak cuma itu temen gitu kan. mitos Mitos ya jelas. benar. Nggak mungkin sih. Iya. Atau punya pengalaman mungkin mau kayak koncolnya terus ternyata malah ikutan jadi jerawat. Kayak nggak tahu sih Dok, Lupita kamu. Udah lupa sih, mungkin apa lagi Kak? Mungkin ada lagi Kak. Oh iya, ada lagi dari Kak Eva Jimmy 18. Muka saya jerawatan, tapi cuma di bagian dahi sama dagu aja, itu karena apa ya Dok? Sebenarnya sih ada beberapa ini ya, apa namanya, kayak ilmu kalau memang kayak di jidat itu penyebabnya apa, karena dagu penyebabnya apa, tapi itu tidak pure memang karena itu. Jadi ada juga faktor-faktor lain. Jadi itu kita harus gali juga, nggak semata-mata misalnya kayak di dagu nih karena hormon yang apa namanya ada perubahan atau mungkin ada gangguan hormon misalnya kayak mensnya nggak rutin ya itu bisa sih. Jadi perubahan hormon atau gangguan hormon karena menyebabkan jerawat di dagu salah satunya karena mungkin mensnya nggak teratur atau mungkin juga bisa kalau hormon kan bisa karena faktor stres juga, tapi bukan berarti juga aku kayaknya lagi nggak stres terus aku juga lagi mensnya juga teratur nih kok bisa jerawatan juga di daerah dagu. Bisa juga karena memang tipe pori-pori di daerah dagu kalian memang besar karena memang tiap orang nggak sama. Jadi ada yang mungkin pori-porinya besar di daerah pipi, jadi bisa menjerawat ke daerah pipi, ada di daerah dagu, atau juga mungkin kalian kebersihan wajahnya dijaga nggak gitu. Kadang ini ya Dok sih kayak lipatan gitu ya Dok. Kalau cuci muka kan biasanya gini kurang ada yang perhatiin mungkin ya Dok ya. Karena dulu aku juga awal jerawatan parah kayak itu tuh juga dari sini dulu Dok. Sini tuh kayak buntusan kecil-kecil banyak banget terus naik ke atas radang gitu Dok. Bisa juga mungkin kalau kayak daerah sekitar pinggir-pinggir ini ya hairline, pinggir-pinggir rambut, kayak daerah jidat mungkin kalian punya poni atau enggak gitu. Itu juga harus diperhatikan. Kayak lembab ya, berobes kemeringat gitu loh Iya, pemirsa. bersih enggak. Terus kalau Bersih mungkin nggak? yang pakai jilbab kok sering daerah yang tertutup jilbab, jilbabnya sering keringetan atau enggak. Kalau memang tipikal-tipikal gampang keringetan mungkin jilbabnya diganti per berapa jam mungkin gitu. Iya. Atau sering yang pakai dalaman jilbab kan, Kayak lembab ciput gitu kan, ya. itu juga ngaruh juga. Gitu, Kalau pemirsa. untuk yang daerah pipi mungkin juga kalian perhatikan ini ya kayak tidur mungkin bantal atau spraynya betul, sarung betul. bantal sama spraynya tuh sering diganti ya. Bener banget. Kalau mungkin tipe-tipe yang kamarnya mungkin nggak terlalu dingin malah gampang keringetan kan, mungkin dia juga jadi kayak lembab itu juga bisa. Sama yang paling penting handphone. Oh handphone. Kadang kan suka nelpon nih. Oh yes, nelpon. Mungkin itu juga pengaruh juga. Mana bersih nggak? Oh, Dia sering gitu. dibersihin. Oh itu kebersihan itu juga faktor penting ya, Iya. faktor utama untuk menjaga jerawat biar Iya. tidak timbulnya jerawat Iya, gitu benar, ya. benar. Betul Atau banget. mungkin pernah punya pengalaman dengan teman-teman ada yang suka cerita ada lagi seputar jerawat mungkin. Enggak terlalu sih Dok karena oh iya Dok, nah untuk jerawat area apa sih Punggung. punggung itu tuh gimana Dok? Kalau jerawat punggung tuh juga sering biasanya ini ya yang aktivitasnya banyak. Jadi sering berkeringat, sama balik lagi ke tadi lembab, sering berkeringat. Terus tapi ada juga beberapa pasien sini dia masa-masa puber. Oh yes. Jadi memang kelenjar minyaknya itu lagi banyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Jadi termasuk di punggung itu pun juga timbul jerawat. Kalau ada kasus seperti tadi, selain dibantu pakai mungkin krim-krim untuk jerawat punggung, bisa dibantu pakai kapsul atau obat minum antibiotik sih. Oh gitu ya. Itu lebih membantu untuk apa namanya mengeringkan jerawat sama menghindari biar jerawatnya nggak gampang timbul lagi. Oh gitu. Soalnya tuh kayak punggung kan agak susah ya. Soalnya adikku sama temenku tuh ada yang jerawatnya itu di punggung tuh banyak banget, temanku banyak banget ya dia kayak
kayak yang di punggung itu ya ampun. Nanti kalau misalnya sudah kering jerawatnya, nanti juga kita ada treatment untuk ngilangin bekasnya. Oh gitu, jreng tuh pemirsa. Bisa pakai peeling atau mungkin pakai krim-krim yang dibawa-bawa. Laser gitu ada juga dok. Ada. Pemirsa jus, mungkin buat teman-teman semuanya sing duwe keluhan jerawat punggung gitu ya bisa di laser maupun di peeling gitu. Atau mau konsul dulu lewat chat DM ke IG Lavender bisa. Bisa banget ya dok ya, nggak usah malu-malu ya dok ya. Iya, dulu boleh. Karena apa jenenge itu, nek konsultasi nggak bayar tuh dok. Iya, konsultasi gratis. Tuh gratis pemirsa. Atau mau tanya-tanya di sini dulu ya nggak apa-apa. Bener banget. Jadi pada pemirsa kur nonton Kang Manu mungkin udah teka-teka apa ngono lho, ini seputar jerawat mitos atau fakta Iya. seputar jerawat ngono lho Mungkin menurut pemirsa. kalian apa nih kira-kira yang mau ditanyain? Yes. Oke dok, sambil mungkin menunggu Iya. teman-teman semuanya yang lagi nonton untuk nanya ya dok ya. Ini mohon maaf ya pemirsa, Iya. mohon maaf ya dok ya. Iya. Di luar topik kita pada Oke, hari ini iya. ya, aku tuh Kodamnya keluar kan. Pemirsa. Awas. berarti incest itu tuh kayak sering banget ketombe sampai di muka nih dok. Oke. Itu kenapa kok bisa ya dok? Karena pori-porinya besar. Oh iya, paru ya dok. Iya, jadi Oh. kelenjar minyaknya pun juga bisa keluar di daerah situ. Oh, gitu. Jadi solusinya kalau untuk misalnya kasus kayak kakak tadi itu, kalau bisa mungkin mengecilkan, kita treatment untuk mengecilkan pori-pori. Iya, Ada oh, laser gitu. sendiri nanti untuk mengecilkan pori-pori, bisa pakai Oh, fractional alah. atau mungkin pakai IPL, pakai DPL. Nah itu nanti biasanya jauh berkurang. Betul banget. Jadi itu aku tuh kayak sering banget ketombe itu ya dok ya. Nah nggak tahu kenapa tuh kemarin gatel banget di muka, Pasti. terus kayak ada yang kering-kering gitu loh, yang putih-putih, kayak salju berterbangan gitu. Kasar nggak kalau dipegang kayak? Iya dong, kasar dong. Nah, terus aku iseng kayak google gitu loh, ketombe di muka ada. Udah aman. Oh berarti ini ketombe. Iya. Kayak yang aneh-aneh gitu loh dong. Enggak. Aku tuh kayak paling nggak suka banget kayak muka merah gitu loh. Dan jadi aku kalau muka aku merah tuh kayak wis parno panik gitu. Ini kenapa pakai skincare-nya atau apa gitu loh. Tapi ini sharing sedikit ya. Dulu waktu aku ini praktek kalau di sini mungkin kalau di Salatiga nggak terlalu banyak ya yang kayak pengen wajahnya keping-keping. Tapi kalau di Jakarta itu 60-70% pasien pengen wajahnya justru ngeping. Oh, Merona. Bahkan ada yang pengen merah kayak gitu supaya lebih kelihatan mungkin merona dan seger terus kali ya gitu. Jadi mereka nggak cuma pengen wajahnya glowing, tapi juga pengen agak ngeping Oh merona gitu. Mungkin ngirit blush on kali. Oh iya, ngirit blush on ya ampun. Kok bunton Iya. dokter mana ya pemirsa ya ampun, mohon maaf. Main poor connection. Iya dokter, ini sepertinya sudah ada pertanyaan dari pemirsa Instagram dimanapun berada. Mungkin kakak boleh dibantu bacain kak. Rotok blur jadi instan nggak begitu ketok gitu ya pemirsa. Ya itu kayaknya dong. Gimana kak? Ini dari Kak SSSTTTYYAA. Pertanyaannya apa kakakku? Darling, kok coba juga kan? Hah? Guyu kakak terus gue. Dok, aku pasien lama dokter waktu di Salatiga, buka cabang di Magelang, dok. Aduh, segera ya. Coming Doakan aja. Iya, doain. Mudah-mudahan lancar. Amin. Nanti Kak Inces membawa Amin, keberuntungan. amin. Semoga dokter bisa buka cabang di setiap Amin. kota Amin. dan selalu menjadi Boyolali lah ya. kepercayaan ya. Next Amin. Boyolali Magelang ya. Amin, 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 amin. Cus. Kalau mau konsul-konsul lewat DM dulu bisa sih Kak. Mau pembelian Iya. online bisa. Kita terima Bener pembelian online banget. kirim-kirim juga bisa. Benar banget. Kemarin teman aku pas aku bikin status itu juga ada ya. Aku juga pakai itu produk itu gitu-gitu. Dok. Nanti kalau apa namanya pembelian online bisa juga. Iya, bisa banget. Ini ada Shopee-nya juga kan? Ada.
Ada dong. Nggak usah harus kesini, nanti bisa ceki-ceki, Yes. tanya-tanya dulu di DM atau di Yes, web. yes bener banget. Jadi buat pemirsa semuanya yang mau nyobain skincare-nya dokter, kalian bisa langsung aja konsultasi ke dokternya. Terus nanti bisa disarankan dokter pakai yang ini. Kalian bisa order lewat online-nya. Iya, bener. Nggak harus jauh-jauh ke Salatiga Iya, bener. gitu. Mbak ini mohon maaf, ini dokter sudah ada berapa cabang sih ini? Di sini Salatiga, Salatiga. di Bergas. Mm-mm. Bergas tuh daerah Ungaran ya. Oh, Ungaran. Kabupaten Semarang. Gitu. Sama di Demak, di Meranggen. Cus, Next ya. pemirsa. Terus tunggu lanjutannya kita mau kemana. Ya buat teman-teman teteh yang belum tahu nih ya, mungkin ini love-nya AGP ke kalian semuanya. Jadi kliniknya dokter ada di beberapa kota tadi. Iya, ya. katanya boleh. Cus. Boleh. Bener banget. Kalau apa namanya Kak Inca sendiri tuh hari-hari domisilinya memang di Boyolali atau kemana gitu? Di Boyolali sih Di dok, Boyolali jadi ya, emang stay-nya di Boyolali. Jadi kalau Tergantung keluar panggilan. coba panggilan ya dok ya. Oh, Panggilan ngejob endorse, nyanyi, oh, endorse, oh, MC gitu iya, ya. kemana-mana. Jangan traveling kemana-mana begitu. Tergantung dipanggil kemana nih? Yes, bener Gas banget. di mana? Iya. Oke, gas. Jadi Iya. oke gas, betul. Mana-mana jalan gitu. Iya, sebenarnya pokoknya cocok gitu aja ya pemirsa ya, gitu. Mungkin ada pertanyaan dari Oke, Inca, masih banyak iya, dong, masih ada boleh. beberapa. Boleh. Tadi boleh, sudah boleh. aku screenshot, tak bisa tak capture di ya pemirsa, sebentar ya. Oke. Ini pertanyaan dari Kak Fisyati ya. Kak emang iya ya kalau mau PMS mesti tumbuh jerawat di bawah hidung. Tapi emang kayak kebanyakan ya ampun kok ada jerawatan. Iya aku lagi PMS ngono-ngono gitu kan ada kan Iya. dong cewek-cewek biasanya gitu Ah, kan. Kalau misalnya jerawat pas PMS itu selama jerawatnya 1, 2, 3 wajar. Wajar ya. Lokasi tergantung dari pori-pori Yang- kalian lebih besar di daerah mana. Terus kalau misalnya kok kondisi pas PMS kok jerawatnya timbul banyak banget, nah itu mending konsultasi ke dokter sih. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau jerawatnya masih timbul 1, 2, 3 kalian masih aman-aman aja, gitu memang wajar. Iya Tapi benar-benar. tetap ya jangan dipegang-pegang, nggak dipencet. Jadi hilangkan rasa gratilmu itu ya, tangan-tangan drijimu itu yang gratil, jangan suka nyonya-nyonya jerawat, padahal saya ngomong kadang iya. Nanti bekasnya susah hilang. Oh gitu tuh, itu efek dari bekas susah hilang Iya. itu jerawat yang sering ditemu-temu ya dok Iya, ya. dia jadi meradang. Iya benar. Jadi gitu ya Kak Fisyati, kurang lebih perjalanan dari dokter ya. Jadi untuk tumbuh itu nggak mesti harus di bawah hidung. Iya, nggak Berarti mesti. Kak Fisyati seringnya di bawah hidung berarti nganu apa? Pori-porinya besar Pori-porinya ya dok besar, ya. daerah situ. Lanjut. Lanjut boleh. Ini dari Kak Valtonya Wijayanti. Iya, ini untuk meminimalisir munculnya jerawat hormonal pas datang bulan gimana ya dok? Sama kayak tadi. Mirip-mirip ya dok ternyata. Ini datang bulan semua temanya Iya. ya. Kalau untuk meminimalisirnya, mungkin yang pertama, kalau awal-awal mens itu biasanya bawaannya mungkin mager. Mau mager? Jadi mungkin ada beberapa bagian yang agak pegel-pegel, Yes. capek-capek. Itu yang awalnya mungkin jadi kita, aduh mau skincarean kok males ya, pulang maunya bobo aja ya, nggak bersih-bersihin muka. Itu mungkin harus dikurangin kemagerannya, harus tetap bersihin wajah, satu. Terus yang kedua, kalau mau mens biasanya lebih sering makan makanan yang pengen pedes-pedes. Nah itu kan juga seger ya dok, kuah-kuah berminyak lemak. Ya, minyak lemak yang agak banyak Oh, gitu. no, Mungkin itu pemirsa. harus dikurangin. Kebersihan wajah, makanan dijaga. Makanya kan Betul. itu meminimalisir aja ya, bukan berarti Mencegah. mencegah sama sekali. Ngono pemirsa ya, Kak Fatona ya. Itu Fatona apa Fatur tadi? Fatona, Kak Fatona Wijayanti PMS loh. Iya. Masuk Kak Fatur. Ya betul. Sekarang ya lanjut ini ya. Kenapa ya usiaku sudah 35 tahun tapi muka masih sering jerawatan, bekas jerawat hitam-hitam yang lama hilangnya. Aduh, putara abadi muda. Laki-laki. Perempuan. Oke, umur 35 perempuan.
Maaf ya kak, mau tanya dulu kakak ini ada pakai KB atau enggak, sudah menikah atau belum? Oh, gitu. Karena KB pun juga pengaruh juga. Kalau mungkin kebersihan wajah aku udah jaga dong, makanan dikontrol. Tapi coba kakak lagi ini enggak, maksudnya lagi minum pil KB kah? Atau mungkin pakai KB apa? Itu juga pengaruh juga bikin jerawat. Atau malah mungkin yang lagi mau program anak kedua, ketiga mungkin. Jadi minum obat-obat promil itu juga ngaruh. Bisa gitu. bikin jerawat karena hormon lagi tinggi juga kan. Kalau itu semua enggak dok, semua enggak, ini enggak, ya mungkin lebih rajin perawatan juga ke dokter dan mungkin skincare-nya diganti pakai produk yang lain, mungkin itu enggak cocok. Betul sekali ya, gitu kurang lebih ya kak. 717 CKE ya itu tadi dok yang nanya ya. Yang bilangnya siapa itu? Apa ya? CKE ya ya dok ya. Halo kak. Dok, jadi ini lanjut Iya, ya. lanjut, boleh. Ini ngilangin bekas jerawat yang kemerahan juga kehitaman pakai apa aja? Kalau misalnya mau pakai krim bisa, Iya, itu pakai tadi krim sudah lavender kayak kapsul itu ya, bisa. Dok, ya. Tapi memang harus sabar. Opsi lain di sini juga ada kapsul flek, itu untuk memudahkan flek-flek ke jerawat dengan cepat. Atau mau lebih cepat lagi ada suntik-suntik muka, itu lebih cepat. Sekali pengerjaan sudah kelihatan perubahannya. Tuh, kebiar nggak tuh? Nggak Gonjreng pakai nggak tuh? mahal-mahal. Nggak pakai mahal-mahal ya. Ulala, manja, ngilangin bekas. Ini pertanyaannya kurang lebih juga sama. Iya. Oh, kenapa bekas jerawat bisa meninggalkan warna kemerahan? Bekas jerawat tuh macam-macam, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang pink. Oh. Biasanya tergantung dari kedalaman si jerawatnya itu sendiri. Kalau mungkin nggak terlalu dalam, bisa pink atau enggak mungkin agak merah sedikit. Seperti Dan yang pasti makanya tadi balik ke awal lagi ya, nggak boleh sering dipegang-pegang. Makin beradang, akarnya makin dalam. Terus dipencet-pencet, lubangnya makin besar. Gitu. Oh, gitu. Jadi Mending dikasih obat atau dibantu pakai. Oh gitu tuh pemirsa ya. Itu tadi pertanyaan dari Kak Ga Wahyu WTE Iya, ya. benar. Kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Pokoknya jangan dipegang-pegang biar nggak meradang, jadi biar akarnya nggak Sabar semakin ya. dalam. Iya benar banget. Terus kan kalau dipegang-pegang, dipencet-pencet gitu kan nanti kayak menimbulkan bikin bopeng juga nggak sih Iya dok? benar. Banyak sih ya pro ininya. Aku juga sebenarnya kayak banyak ada beberapa bopeng ya dok ya. Banyak nggak sih dok menurut dokter muka aku ini banyak bopengnya nggak sih? Bukan banyak ada. Ada ya. Tapi masih apa kayak bopeng-bopeng halus aja sih. Iya dong, ini kayaknya dulu yang sering aku utek-utek ya, jadi bopeng dan bekas jerawatnya kayak susah hilang ya. Iya. Tuh. Ini ada pertanyaan lagi. Dari followersnya dokter Ah. mungkin, cuy. Oke. Bekas jerawat saya kehitaman dok, apakah perawatannya sama dengan penanganan flek? Beda ya. Jadi kadang pasien di sini aku tuh bekas jerawat kehitaman, tapi dia ngambil treatmentnya flek. Beda ya. Kalau untuk di sini di Lavender itu perawatan untuk flek hitam itu ada sendiri, perawatan untuk flek bekas jerawat tuh ada lagi. Karena nanti baik jenis laser, treatment atau seperti facial atau krimnya itu beda, gitu nggak sama. Gitu. Mungkin kan kadang ada pasien-pasien ya kayaknya ini flek, aku ngambil treatmentnya flek aja deh, padahal dia fleknya bukan flek penuaan, flek bekas jerawat, itu nanti beda. Oh, berarti itu tuh untuk bekas jerawat itu juga bisa menimbulkan flek ya? Iya, flek Gitu. hitam. Kalau flek itu kan biasanya kayak hitamnya itu kan kayak melebar gitu kan. Berarti nanti yang bekas jerawat itu bisa melebar seperti flek itu? Enggak sih, jadi kan kayak sama kayak tadi sih balik ke pertanyaan apa namanya followernya Inces. Jadi kan biasanya mungkin karena dia jerawatnya mungkin berdekatan, jadi kayak dia flek yang agak melebar gitu. Tapi kan mereka mikirnya ini karena flek atau enggak mungkin bekas jerawatnya ini lama banget, akhirnya kayak udah udah jadi kayak mengeras menurut mereka ya. Jadi Iya. pikirnya ini kayaknya udah flek hitam deh dok, udah bukan bekas jerawat lagi. Jadi penanganannya beda sih. Oh gitu, jadi kurang lebih seperti itu ya pemirsa dari followersnya Iya. dokter. Iya. Gitu. Kayak bahas sedikit nih, kalau untuk pasien-pasien yang jerawatan, memang sebaiknya tetap juga harus pakai sunscreen ya. Tapi pilih juga sunscreen yang mengandung isian-isian komposisinya apa yang baik untuk jerawat, kayak mungkin mengandung salisil, sulfur itu bisa dipakai, niacinamide itu bisa. Tapi kalau untuk pasien-pasien jerawat, hindari produk-produk yang mengandung anti kerut dulu.
walaupun mungkin udah umur tapi pengen jerawat juga nih dok, tapi pengen untuk anti kerut dulu, salah satu dulu deh kayaknya. Iya, bener banget. Kalau jerawatnya parah banget penting yang untuk jerawat dulu, jadi produk-produk yang anti kerut gitu. Betul banget, kemarin aku tuh juga fokus banget, emang bener-bener fokus peraknanya dok ya. Jadi aku tuh kayak ya udahlah, yang penting nyembuhin jerawatku dulu, nanti untuk produk cerahan kan nanti bisa belakangan gitu ya dok ya. Dan alhamdulillah sabarku penantianku berbuah hasil yang sangat gebiar gitu. Cocok ya. Sekarang ini RKL untuk mau mempelotekkan biar sedikit cerah gitu dok. Gitu. Kalau misalnya Kak Ince sudah pernah mungkin perawatan treatment anti kerut mungkin, atau memang hanya glowing dan jerawat aja? Kemarin itu tuh jerawat ya dok ya, fokus banget jerawat dan sempat pernah botok juga. Oh gitu, botoknya botox yang untuk apa nih, ngecilin Gitu. pipi atau Ayo yang dok, anti kerut? biar kerut-kerutnya tidak jengerut gitu ya dok. Gitu. Iya, kalau sekarang memang trennya botok tuh udah lumayan ini ya, happening banget. Sudah itu ya, upgrade banyak ya. Iya, jadi umur 20-an itu udah banyak juga yang melakukan botok. Jadi jangan salah ya, kadang kan pasien nunggu aja dulu nanti umur 40 atau enggak nunggu 50. Ben ketok jegerutannya, ben keriputnya ketok gitu, enggak ya dok ya? Bisa dengan pencegahan. Umur 20 juga udah banyak yang kayak ada kantong mata atau enggak kok kayaknya kerutan-kerutan mata udah mulai kelihatan. Biasanya pengaruh juga karena radiasi. Oh iya betul. Sering main handphone, mungkin di depan laptop, itu kan juga pengaruhnya bisa ke radiasi kulit, jadi kulitnya lebih gampang susah, nggak sehat. Gitu. Apalagi kan orang kalau megang handphone itu enggak yang jauh gini ada ya, Iya masih dong. dekat. Apalagi kalau mager-mageran di kamar atau apa kan mesti kan ngedep banget gitu ya Iya, dong. benar, Dekatnya benar. itu ya ampun, itu pengaruh juga ya dok untuk Iya benar-benar. kesehatan kulit ya dok. Iya. Ya. Oke lanjut kakak, mungkin Lanjut, masih ada Kak. pertanyaan kan? Oke. Dok, aman nggak sih menggunakan obat jerawat untuk kulit sensitif? Obat jerawat seperti apa nih maksudnya? Kalau obat jerawat bebas kayaknya nggak masalah sih. Kalau yang dijual bebas, mereka juga berarti sudah memperhatikan kalau bisa dijual bebas tanpa resep dokter, berarti kan itu memang bisa dipakai untuk segala macam kulit, termasuk kulit sensitif. Iya. Nah, mungkin kalau kalian ragu, ya nggak usah dipakai sampo muka, mungkin di bagian yang jerawat-jerawat aja. Bener banget, jadi nanti total gitu aja ya dok Iya. ya. Jadi kan lebih menjaga kulit yang lainnya Iya. tidak ada jerawatnya gitu kan. Betul banget. Berarti ya dok ya, insya Allah aman ya dok ya. Insya Allah aman sih, nggak masalah. Asal pembelian mungkin ini ya obat bebas ya. Gitu. Tapi kalau misalnya mungkin di skincare ya lebih aman konsultan dokter. Iya sebenarnya banget, sekarang aku tuh kayak lebih sukanya yang konsultasi dok. Iya, Jadi sekarang soalnya banyak ini ya, kayaknya happening di luar tuh skincare overclaim apa-apa tuh iya, agak ngeri juga sih. makanya dok aku tuh sekarang senengnya itu yang konsultasi. Jadi tuh kayak bener ke orang yang berpengalaman Iya, di bidang iya, wajah, bener, kulit bener, gitu bener. kan. Jadi kan mungkin lebih tahu untuk solusinya ke sini ke gitu dok. Tapi kalau gitu tuh kayak balik lagi juga ke cocok-cocokan ya dok ya. Iya, iya Itu nggak benar. sih? Kadang kan memang mungkin kecocokan dengan krimnya juga, mungkin juga dengan treatmentnya juga, gitu. Karena tiap orang juga nggak sama. Bener. Kalau dari Inca sendiri mulai skincare tuh dari umur berapa berarti kan? Aku skincare itu dari umur berapa ya dok? Ya, kayaknya udah lama banget ya dok. Dan, SMP? dan dulu itu sempat SD? Oh enggak? enggak sih dok, mungkin SMP kali ya dok ya, dan sempet ikut apa sih ya kan dulu kayak belum ngerti gitu ya dok ya, jadi senangnya itu masih yang kayak sing penting cepet resep gitu kan Sempet dok. beli-beli yang ala-ala juga berarti? Ala-ala yang keras-keras gitu, serem. Sekarang kan udah paham, sudah mengerti, sudah lama banget menjauhin itu Berarti sempet yang namanya pas sekolah mukanya putih, kempleng. gulune wireng. Jadi kayak siang malam gitu ya dok, sesuai nama krimnya ya, siang malam ya, siang malam jadinya ya. Tenang ya dok, biar ya Ya kayak gitu ya? ampun. Oke.
sekarang takut iya. banget. Jadi kayak harus Karena pilih-pilih dampaknya kan. mungkin belum sekarang ya. Coy. Ini juga mungkin apa namanya ini juga ya, ilmu juga buat teman-teman di luar yang mungkin kalau aku pengen cepat aja deh pakai ini ya, oke kalian mungkin senang nih sekarang mukanya putih gitu, nggak tahu nanti beberapa tahun ke depan. Yes, betul banget. Dokter selalu cerita ini pengalaman apa namanya beberapa pasien itu yang datang dan dia sudah pernah memakai itu mungkin sekitar 5-10 tahun, terus dampaknya baru kelihatan sekarang di saat mukanya udah rusak, bingung. Kalau udah rusak mau balikinnya susah banget. Apalagi coy, jangan sampai dok kalau udah timbul flek hitam itu ya itu kayak bandel banget kayaknya ya dok. Hitam yang agak keras tuh susah banget. Iya kayaknya kan bandel banget gitu ya dok. Aku tuh dulu kayak iya wis melu-melu tonggo-tonggo itu lagi trennya apa gitu ya skincare-nya. Oh iki gue apa langsung dulu aku bawa iki wis jureng gitu. Melu-melu lah ya ini. Arisan banget ya. Ikut ada Iya, jualan beli. Iya. Jualan apa beli. Terus lama-kelamaan kayak mudeng apa sih? Banyak yang bilang informasi gitu terus kayak wis stop. Jadi itu tuh emang kayak cuman beberapa minggu kayak tok jreng banget sih dok, parah sih. Tapi kalau memang yang isinya apa kayak krem abal-abal gitu kayak krem merkuri gitu, ada yang cuma 3 hari 4 hari. Yang serem-serem itu gitu dulu kayak serem-seremin seperti ya dok ya. 3 hari 4 hari cepat langsung. Biar ya. Ya ampun Baca kayak gunjreng. Harus sabar sih. Iya, aku tuh sekarang sukanya berproses, yang alon-alon, tapi pasti gitu loh ada perubahan, ada patternnya walaupun sedikit-sedikit, tapi kan nanti lama-lamaan kan bagus banget gitu kan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dan rasa-rasa baik kok yang pertanyaan wacana. Bercanda ya pemirsa ya. Dok, kalau konsumsi suplemen itu ngaruh buat jerawat nggak sih? Suplemen apa nih? Suplemen untuk apa namanya kulit atau suplemen untuk nge-gym ada juga kan? Oh iya, kan banyak ya suplemen ya dok ya untuk diet juga ada kan? Kalau untuk vitamin-vitamin yang kalau untuk jerawat ya dokter tidak terlalu menyarankan meminum suplemen yang mengandung vitamin E. Vitamin C masih oke, tapi kalau vitamin E kalau untuk jerawat jangan dulu deh, apalagi kalau jerawatnya lagi aktif banget gitu. Soalnya ditakutkan nanti malah merangsang timbul jerawat lebih banyak gitu. Karena ada beberapa orang yang sensitif vitamin E, jerawatnya juga makin banyak. Ada juga kemarin beberapa pasien juga yang lagi seneng kayak konsumsi vitamin-vitamin yang dari binatang-binatang laut tuh. Iya, ada nggak sebut merek lah ya. Iya, pokoknya ada yang tertulis gitu ya. Dari inian laut gitu. Itu juga dia pakai 1 bulan, akhirnya muncul lah itu beruntusan jagung banyak banget gitu. Jadi memang kalau misalnya ini vitamin C atau vitamin whitening, kalau untuk jerawat boleh. Vitamin C, vitamin whitening, vitamin kapsul-kapsul kayak antibiotik gitu boleh kalau untuk kondisi jerawat. Kondisi jerawatnya. Itu PR juga kalau untuk pasien-pasien yang mungkin lagi seneng nge-gym, minum suplemen-suplemen gym, itu juga harus mulai di ini sih, di apa namanya, diawasi ya. Mungkin kalau memang pengen tetap nge-gym dan pengen tetap jerawatnya hilang, mungkin hanya nge-gym aja, antara susu dan kapsul-kapsul ke-gymnya mungkin agak dikurangin. Itu juga memicu juga soalnya kan itu kayak ada amis-amisnya juga kan ya dok. High protein ya. Gitu. Ada lagi mungkin kan? Udah. Sementara Sudah itu. ya pemirsa, ini kita juga sambil menunggu buat teman-teman semuanya yang masih stay tune, masih menonton mengiam. Oh juga delok ke pemirsa, teh kok apa ngono ya masalah kulitmu ngono. Kalau Kak Ica sendiri, ini kan sering bermakeup juga nih ya kan? Mungkin apakah setiap hari selalu pakai sunscreen atau SPF berapa mungkin yang dipakai? Aku itu kalau make up itu ya ampun, aku tuh sebenarnya itu juga kalau nanti dipikir-pikir ya takut ya dok ya, maksudnya takut nanti kedepannya kan aku tuh sekarang itu kan banyak yang bilang intinya sunscreen itu kan penting banget ya dok untuk kulit itu biar nanti nggak membuat flek hitam atau apa gitu kan. Nah aku tuh nggak pernah pakai gitu-gitu ya ampun, aku tuh kurang aja gitu ya. apalagi kalau pas make up nih ya dok ya itu tuh nggak pernah pakai
pelindung untuk wajah aku. Jadi wes langsung poni, bedak bedak gitu dah, biar manja berdangdut ria gitu. Jadi gini sih, mungkin aku nggak tahu sih ya, kan tergantung produk makeupnya juga ya. Kalau beberapa pasien di sini sih, memang kalau mungkin acaranya tidak yang real resmi banget, kalau hanya dandan harian, mungkin tetap dipakai sunscreen buat dasar bisa. Mungkin pilih-pilih atau enggak pilih mungkin fondi atau bedak yang ada SPF-nya. Gitu. Itu mungkin mulai dipilih-pilih, itu bisa. Sebenarnya ada SPF-nya itu nanti bisa untuk Lumayan melindungi lah ya. untuk kulit dari jerawat ya. Iya, untuk melindungi dari sinar matahari juga biar pencegahan. kulitnya nggak gampang timbul. Iya, oke. Karena sekarang lagi kondisi juga kalau panas. Iya, tentang sekali dong sampai kayak selemet gitu di kulit ini ya. Ya Nanti ampun. mungkin bisa dicoba tipsnya. Betul, Jadi insya kalau Allah, Dok. makanya aku nggak mungkin deh dong kalau pakai sunscreen nanti nggak nempel bedaknya. Oh mungkin kamu pilih bedak yang ada SPF-nya Iya, atau pakai fondi yang ada SPF-nya. Gitu. Iya. Sekarang tuh kayaknya udah ini banget. Banyak ya. Banyak banget. Modernnya apa sih sebenarnya Dok, ada apa? Update. Iya, updatean gitu ya, skincare yang ada itunya ya dari kandungan makeup yang ada kandungan skincare-nya gitu kan. Atau juga ada juga yang pakai kayak face mist atau setting spray yang ada SPF-nya itu juga ada sih. Nah, tadi kan dokter kan bilang kalau semula nggak nempel gitu kan kalau pakai sunscreen dulu. Nah, dulu aku pernah nyobain juga gitu dong, pakai sunscreen itu emang bener-bener kayak nggak mau nempel banget gitu kan. Ya udah dari situ aku kan nggak nyari sunscreen yang lain kan, jadi langsung aja pakai makeup gitu. Mungkin nanti bisa cek di rumah bedaknya ada SPF-nya Oke, insya Allah siap dok ya nanti untuk fondinya ada SPF-nya. bener banget. Bisa Thank sih. you dokter ya. Oke dok, ini sudah ada yang nanya. Ini sepertinya beberapa pertanyaan dari followers dokter. Oke. Ya. Aku bacain satu-satu ya. Dok, saya acne fighter. Muka saya acne prone, sering lihat peta jerawat yang katanya kalau di dahi ada masalah paru-paru, apakah benar? Kalau di dahi nggak sampai segitunya sih kayaknya ya. Kayaknya maksudnya tidak yang terlalu sesignifikan itu nih langsung kayak ke efek ke wah ini ada efek dari paru-paru atau jantung. Mungkin kakak coba perbaiki dulu aja pola makan, kebersihan wajah. Kalau daerah rambut hairline atau jidat, mungkin perhatikan juga ponian atau enggak. Betul. Kalau pakai jilbab sering keringetan enggak, ciputnya sering ganti atau enggak. Terus kalau itu sudah diperbaiki tapi masih kok sering, mungkin bisa ganti shampoo. Kadang juga shampoo pengaruh juga sih. Mohon maaf dokter, ini dari cowok apa cewek ini? Ciwi. Ciwi ya. Ciwi. Mungkin bisa ganti shampoo juga sih kak, karena shampoo juga kadang ada beberapa yang ngaruh ke jerawat daerah jidat juga ada. Betul banget tuh. Lanjut kakak. Oke. Dokter, mitos atau fakta orang jerawatan sama dengan orangnya jorok? Itu sedikit fakta nggak sih Dok? Kali ya. Iya sebenarnya nggak pure jorok. Nggak sih. pure jorok. Karena kan kalau jorok tuh kayaknya udah nggak memperhatikan semua ya gitu. Mungkin lebih ke malas ya. Malas kali ya. Jorok sama malas sedikit ya. Campuran. Astagfirullah. Kalau jorok itu kan udah kayaknya dia tuh misalnya kayak si A jorok, berarti dia nggak bersihin semua badan, jarang mandi mungkin, terus pakai bajunya juga mungkin jarang dicuci atau baju gitu terus atau kemproh gitu kan, nggak gitu juga sih gitu. Mungkin lebih kayak males kali ya. Memang kalian harus fokus jaga kebersihan wajah dan harus rajin cuci muka, membersihkan wajah gitu ya. Pokoknya akhir metu-metu itu pakai sunscreen, pakai day cream, skincarean manja gitu. Apalagi perempuan ya Dok ya. Perempuan itu harus disempetin, harus dikoperke ya. Untuk merawat diri biar semakin gonjreng, biar manja, ulala, biar suami-suami dan pacarnya tenang. Betul banget, jomblo pun juga biar biar cepat laris. Cepet laris. Cepet dapat jodoh gitu ya. Dapat jodoh gitu. Oleh tidak uang gitu ya. Biar cepet-cepet banyak yang seneng juga kan. Iya kan Dok. Oke, jadi
kurang lebih seperti itu tadi ya dok Mungkin ya. ada pertanyaan yang lain kakak. Iya mungkin Atau dari mungkin- teman-teman semuanya nih yang masih stay tune, yang nonton, yang mau mau nanya-nanya, mau boleh. konsultasi boleh banget ya ke dokter yes. Nanti kita sambil misalnya mau tanya-tanya, misalnya malu nih tanya-tanya di apa namanya di Live? live, mungkin nanya langsung atau DM bisa. Betul Atau mau banget, langsung chat WA. boleh. Apa dong? Wah, itu maksudnya WA ya. Tahu nggak sih dok? Iya, wah. Nah ya, jadi yang dimaksud dokter itu WA. Kakak, kalau Kak Inces ini apa namanya, kalau boleh tahu mungkin selain endorse Ria, apakah ada mungkin job yang lain yang mungkin aku tiap hari selalu ini job, atau nggak mungkin kan beberapa endorsement ada yang mempunyai pekerjaan tetap gitu, atau ini aja aktivitasnya Aku aktivitasnya ya itu dok, aku nggak ada fokus ya ikatan. memang ya. Iya, nggak ada ikatan Berarti kontrak. totalitas banget ya. Nggak ada ikatan kontrak sama pekerjaan yang lainnya. Mesti nggak ada yang pekerjaan tetap. Pekerjaanku juga itu maksudnya freelance nggak sih dok? Apa tuh? Ya tetap lah. Oh, tetap juga. Gitu. Karena kan kayak MC ini kan udah pasti gitu kan, memang Ya fokus lah. ada aja gitu Entertain ya, Dok. entertain Iya. sejati. Jadi nggak ikut orang lain Iya, gitu kan benar. maksudnya. Enggak. Jadi ya. emang fokus ke ini Hmm. ke dunia entertain. Aku udah mau bener. Berarti kayak gitu langsung ini ya, maksudnya misalnya ada job berarti langsung ke Inces langsung. Nggak Iya. lewat manajemen apa. Belum, aku belum ada. Bisa langsung kontak Kak Inces kalau mau Yes. ada acara. Ya ampun, aku dipromosin KFC, lama-lama ya. apa gitu bisa langsung. Iya, Si ulang bisa tahun kan? bisa? Bisa dong. Bisa. Insya Allah bisa semuanya, bisa Bisa insya Allah. semua. Amin, bisa semuanya Bisa semua. ya. MC, model, endorse boleh. Iya. Makanan bisa ya. Semuanya bisa. Minuman bisa. Tapi tak saring sih dok, biasanya iya, tak oke. saring sih dok. Snack-snack boleh lah ya. Snack-snack boleh. Jadi aku nggak semuanya tak ambil dok. Jadi emang harus disaring. Sekiranya iki oke nggak, iki nggak, ini nggak gitu sih dok. Nggak gacor, yang penting cuan juga Oh, sih iya. ya. Jangan sembrono. Kalau cocok ambil lah Iya ya. dong. Jangan sembrono pemirsa. Ayo Nggak pemirsa. kerasa ya ini sudah 1 jam. Masa sih jam? Sudah belum? Oh belum, kurang dikit. Oke. Iya. Ada Ya pertanyaan lagi ampun. mungkin? Iya, ternyata ya sudah hampir 1 jam ya dok. Nggak kerasa loh ya dok, saking asiknya ngobrol Iya. hari ini ya kan. Asik sekali bersama dokter. Iya, ada pertanyaan lain? Oke. Kakak? Dok, jerawat itu genetik kah? Oh, oke. Sering ya ini ya? Di mana-mana. Oke. Kemarin juga dokter ini bahas sedikit ya. Kemarin kan aku habis ikut acara update ilmu lah ya. Iya, harus itu dok, penting banget. Oke, seputar jerawat itu genetik atau enggak? Kalau yang dulu-dulu memang dokter pernah belajar jerawat itu tidak pure genetik menimbulkan jerawat. Yes. Tapi memang menurunkannya pori-porinya yang besar dan memang tipe kelenjar minyak yang banyak itu yang menurun dari situ. Oh, Jadi ya istilahnya bisa dibilang menurun lah ya kayak gitu ya. Karena kan kalau nggak jaga pola makan, kebersihan wajah nggak dijaga, lebih gampang timbul jerawat dibanding orang-orang yang mungkin punya orang tua yang apa ya istilahnya kelenjar minyaknya mungkin tidak terlalu banyak, tidak terlalu minyak yang keluarin terlalu banyak, atau mungkin orang tuanya tipenya tidak pori-pori yang besar, itu mungkin tidak terlalu pengaruh. Tapi kalau mungkin udah lihat nih mungkin orang tuanya tipe kayaknya papa mama tipe pori-porinya besar nih, atau papa mama tipenya kulitnya berminyak banget nih gitu, kayak mungkin lebih amannya mulai menjaga kebersihan wajah. Gitu. Karena bisa aja lebih gampang timbul jerawat dibanding mungkin teman-teman yang orang tuanya tidak punya jerawat. Bener banget. Mungkin dulu Inces itu juga karena benar-benar pure gonta-ganti produk skincare kali ya dok ya. Kalau bapak ibu enggak lah ya. Alhamdulillah enggak, aku tuntut sampai diloknya mama gini loh dok ya. Ini kayak aku teka tuane sak menir tau jerawatan kowe get anu jerawate kayak ranjana kayak gitu loh Kalau dok. bapak enggak ya, papa enggak ya? Enggak, mae enggak jerawat, kakakku juga enggak ada yang jerawatan
ya 1, 2 itu Wajar normal lah ya. wajar lah ya. Tapi nggak ada yang sampai meradang terus kayak aku dulu gitu loh dok. Biji jagung ya. Tak jago-jago gede-gede tenan loh dok ya anak kayak 1 lentongan itu bisa ada 2, 3 gitu dulu tuh. Ya, ya ampun, serem banget Besar-besar ya. besar-besar banget lah ya dok. Sampai dulu kayak mamaku seperti itu loh dok ya. Kayak gue ganti dia pupur gitu. Sampai pupuran badan. Iya makanya mungkin mamaku nggak ngerti ya dok. Makanya biasanya sekarang kan skincare gitu. Jadi, dulu tuh ngelanya kalau nggak salah pedaan gitu. Lo juga ganti peda gitu dok. Berarti itu apa tadi? Iya, genetik. Genetik gitu. Bisa banget. Makanya yang punya papa mama, ya kita kan nggak bisa juga minta ya. Papa mama juga nggak pengen sih nurunin jerawat ke kalian tuh nggak pengen gitu. Iya, Rena saya pengen tuh ada ya masa anaknya diturunin cerewet, ya turuni harta warisan ya. Nurunin harta warisan uang ya, semua diwariskan. Karena kan itu kan orang tuanya nang ke anak dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Masa Bunda, kalau Bunda mulai bertata. Nah, masa yang cerewet itu yang enggak ya dok yang Makanya ya, tapi sadar diri aja sih, mungkin kalau kayak punya papa atau mama yang mungkin ada jerawat atau mudanya dulu punya jerawat, mulai warning sendiri, jaga kebersihan wajah, udah mulai skincarean mungkin dari umur muda gitu. Mungkin rajin-rajin perawatan juga ke skincare, ke klinik kecantikan. Iya, menurutku itu juga sangat penting sekali sih. Kayaknya lebih veteran perawatan ya dok ya. Menurut aku ya sesuai kayak pengalaman pribadi aku itu lebih better perawatan. Karena aku juga sadar diri aku jarang pakai skincare, tapi untuk treatment itu kan aku setiap bulan sekali itu tuh pasti ya dok ya. Jadi menurut aku betternya itu ya karena treatment gitu loh dok, nggak yang fokus ke skincare karena aku sadar diri jarang skincare. Gitu, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Adef underscore ya. Ini dok, kalau habis IPL minggu lalu apa boleh IPL lagi? Apa harus dijarak? IPL hair white. IPL hair removal. Wajah. Hair removal, IPL apa IPL? Hair wajah Hair itu. wajah. Hair removal. Kalau untuk IPL sih sebenarnya ini ya, apa namanya, bisa diulang 1 sampai 2 minggu. Kalau memang kepepet banget 1 minggu mungkin mau ada acara, tapi kalau enggak ya 2 minggu cukup sih. Bener ngono ya pemirsa, jadi harus sering-sering kan biar jaga jaraknya jedanya gitu. Mungkin Biar bereaksi dulu. sebulan sekali itu wis minimal ya, minimal sebulan sekali aja. Soalnya kalau laser itu ada beberapa laser yang dia 1 minggu itu masih bereaksi. Kalau misalnya kolagennya bagus nih, dia masih reaksi sampai 1 minggu. Kan sayang kalau dimasukin lagi. Gitu. Ada yang ya. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama Kak De. Mungkin ada pertanyaan lagi Kak De, boleh banget. Ada yang nanya ya. Kak Melki dulu sempet insecure nggak gara-gara jerawat? Bagi tipsnya dong. Insecure itu tuh dulu kayaknya juga sempet dan kayaknya pasti ya dok, apalagi kan alhamdulillah kan dulu juga sering banget fisik gitu-gitu endorse garam-garam itu kan dengan wajah yang berjerawat itu kan kadang insecure, tapi ya kayak sabar aja, bersyukur aja, ya udahlah, ya diobatin, dirawat, nanti lama-lama pasti sembuh, yakin sembuh, alhamdulillah sembuh pemirsa. Iya, sama mungkin ini ada tips juga kali ya untuk kalau kan banyak nih kulitnya udah jerawatan, karena malu akhirnya ditutup dempul. Oh no, aku nggak sih dulu, aku ya. nggak sama sekali karena menurut aku kan aku juga belum bisa memilih untuk skincare, untuk makeup yang bagus untuk jerawat kan dok. Jadi dulu aku ya udah, aku malah sama sekali nggak pakai makeup, jadi cuma pakai skincare aja. Ya udah sih, tipis-tipis lah ya. Cara-caranya kata-katanya gini ya pemirsa, yang seneng sawanya, yang rasanya rasakan. Itu ya. Iya gini sih, maksudnya kalau sebisa mungkin kalau lagi perawatan jerawat,
mungkin make upnya dikurangi. Yes. Pakainya kalau pas lagi bener-bener acara yang penting banget. Mm-mm, Kalau untuk betul. hari-hari kuliah atau mungkin main sama temen, ya make upnya tipis-tipis aja lah. Mm-mm. Memang ya jadinya bekas jerawat kelihatan sih, cuma Iya. lebih cepat kering daripada nanti ditutup dempul dia tambah meradang malah tambah Betul susah hilang banget. lagi. Takutnya gitu. itu ya, Dok, Iya, ya. benar. Takutnya kan ke situ nanti kita salah pakai produk make up, nanti Iya. malah jadi semakin meradang, semakin besar-besar. Itu kan serem ya, Sa, gitu. Aku sekarang pun even mukanya alhamdulillah sudah halus, sudah bersih, sudah nggak ada jerawat itu tuh juga make upnya tipis-tipis karena masih ada rasa takut nanti kalau sembilan akan dempul, akan jerawat, kakean make up yang Iya. tebel-tebel nanti bikin jerawatan gitu loh, dong. Bener-bener. Antisipasi. Antisipasi aja. Soalnya Betul, ya. memang kan kalau punya jerawat kita juga harus tetap menjaga kulitnya tetap bersih dan terutama kalau mungkin di dempul pori-porinya kan jadi gampang ketutup lagi tuh. Yang tadinya mungkin jerawatnya baru mau kering ditutup. Jadinya malah meradang, pori-pori ketutup lagi malah timbul jerawat mungkin di tempat lain atau di deket-deketnya situ. Iya. Sayang sih, maksudnya perawatan percuma ya gitu. Betul banget. Makanya sekarang kalau make up itu mesti tipis-tipis dong. Nggak yang pandel, yang benketok halus banget gitu. Nggak sebisa aku dan insya Allah Natural, semangat natural. tipis-tipis aja sih biar mengantisipasi biar tidak timbul jerawat gitu loh pemirsa. Jadi pede aja sih, nggak apa-apa. Yakin aja, percaya pasti sembuh. Ikhtiar diobati ya, Dok, Iya, ya. yang penting mau usaha. Mau usaha diobati. Mau berubah, mau usaha Betul. biasanya jerawatnya pasti bersih sih. Lebih jaga kebersihan, makan makanan sehat, dikurangin amis-amisan ya, Dok, ya. Iya, dikurangin sih ya, bukan di stop. Semua dikurangin. Dikurangin aja. Karena yang berlebihan itu kan juga tidak bagus kan, Dok, ya. Tidak baik untuk tubuh ini. Oh iya, tuh tubuh ini. Seperti itu kan. Mungkin ada tips-tips buat teman-teman kalau misalnya Kak Melki menjaga kebersihan wajah atau enggak menjaga kulit supaya tetap on kayak sekarang gitu. Melakukan apa nih gitu. Tadi mungkin ada yang belum dengar. Iya, mungkin yang pasti seperti yang aku katakan tadi ya, Dok, ya. Kita sering-sering membersihkan muka, cuci muka, terus skincarean gitu-gitu, dan yang pasti treatment juga itu yang penting. Menurut aku kan tadi aku juga udah ngomong nih veteran treatment ya, Dok, ya, karena aku kan cara pakai skincare. Padahal malam ya. iya, itu pun kalau kober ya, Dok, ya, kalau pas mood ya. Jadi lebih suka tindakan-tindakan dokter aja Iya, gitu. bener, lebih suka tindakan-tindakan gitu. Kalau untuk mungkin yang tipe-tipe sibuk atau mungkin jarang pakai krim memang disarankan lebih rutin tindakan lebih bagus sih. Iya, Daripada bener enggak banget. sama sekali kan. Daripada tidak sama sekali. Jadi untuk pas weekend, pas libur atau itu sempetin ke klinik. Iya, bener banget. Sesuai dengan keluhannya apa. Sesuai keluhannya, konsultasi ke dokter. Nanti Iya. kan pasti disarankan ya. Pakai ini, treatment ini gitu kan, Dok. Oke, ini udah Yes. 1 jam. Terima kasih Ya Kak ampun, Ince sama-sama dong. kedatangannya ke Lavender. Nanti Uh-uh. next mungkin kita bisa chat lagi. Insya Allah siap. Jadi Kalau buat- ada yang mau tanya-tanya mungkin bisa langsung. bener banget. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau tanya-tanya, mau konsultasi sama dokter bisa banget, atau mau langsung datang ke klinik Lavender juga Boleh, bisa banget. Tadi boleh. ada di Salatiga, di Iya. Ungaran, Sama di di Demak. Demak ya. Jos, Oke. langsung aja merapat ke yang terdekat Yang nih ya. terdekat. Makanya terima kasih banget Oke, buat dokter sampai ketemu lagi. atas undangannya ya, Dok, ya. Iya. Pokoknya jangan kapok ya, Dok, ya, Enggak, ketemu sama enggak, Inses enggak. ya. Ditunggu podcastnya 2 minggu lagi. Bisa Cheers. komen-komen mungkin siapa ya bintang tamu Iya, selanjutnya. siapa yang mau diundang langsung aja ya. Dadah. Bye, sekian terima kasih. Maaf kalau ada salah kata Terima maupun kasih perbuatan. semua. Bye bye.